Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, yang saya hormati seluruh rekan-rekan guru dan pengajar setingkat SMP sekota Salatiga, dan yang saya banggakan adik-adik siswa SMP sekota Salatiga. Mungkin sebelum kita menginjak ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya nama Muhammad Rojani, pangkat Kapten Komunikasi dan Elektronik. Saya abituren dari Bintara tahun 99 dan alhamdulillah saya secapa tahun 2012. Adapun riwayat jabatan saya selama ini, saya Bintara selama 13 tahun di Kodam 17 Cendrawasih di Papua. Alhamdulillah saya diberi rezeki sekolah secapa dan lulus, dan saya mendapatkan amanah sebagai Dantonkom Unit 410 Alugoro di Blora. Kemudian saya menjadi Paurdal Udam 4 Diponegoro di Semarang. Kemudian saya menjadi Dantim 1 Denhubram 073 yang itu di Salatiga. Kemudian dan Subden Gudhar di Salatiga, Pasikom Bekhastal di Salatiga. Kemudian kami pindah ke Kodim Salatiga, menjabat sebagai Dan Ramil 04 Beringin, kemudian Dan Ramil 14 Ungaran Barat, dan sekarang menjadi Pasiter Kodim 014 Salatiga. Sedikit pengalaman tugas saya, tugas operasi saya, yang pertama adalah Satgas Op Raja Wali 10 di Wamena tahun 2000, kemudian Satgas Bakti TNI di Puncak Jaya tahun 2002, kemudian Surtatop di Mbovendigul Merauke 2004, kemudian Satgas Kilat di Ubrup tahun 2005, kemudian saya menjadi Koop TNI Papua di Wamena 2008, kemudian Koop TNI Papua di Jayapura 2010, kemudian kami Satgas Pamtas RI PNJ tahun 2013. Itulah sedikit perkenalan kami. Nanti untuk lebih jauhnya nanti bisa sambil berjalan. Nah, di sini kami akan memberi materi tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Mungkin dalam benak adik-adik sekalian mungkin setiap hari dengar Pancasila. Apa sih sebenarnya Pancasila itu? Pancasila yang pertama yang pasti ada sebagai landasan hidup dalam mewujudkan cita-cita luhur kita, yang pasti sebagai landasan hidup kita. Nah, ini sebagai pendahuluan, Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi salah satu landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan adanya Pancasila atau pendidikan Pancasila ini, harapan kami adalah generasi muda menjadi karakter yang terbentuk sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga harapan kami adik-adik adalah berakhlak mulia, cerdas, mandiri, terampil, terengginas, dan sebagainya. Itu sebagai harapan kami semua. Ini adalah lambang kita, yaitu Pancasila. Dari lambang tersebut ada bulu, ada lambang Pancasila sendiri, ada bintang, ada rantai, ada padi dan kapas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan lain sebagainya. Mungkin bisa sedikit saya terangkan jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan
Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari bulu yang ada di leher itu 45 helai, kemudian di sayap itu ada 17 helai, kemudian 19 helai itu ada di ekor, kemudian 8 helai juga ada di ekor paling bawah, yang 19 tadi ada di pangkal, sehingga melambangkan 8 Agustus 1945. Maaf, 17 Agustus 1945. Kemudian di situ ada Pancasila sendiri, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu lambangnya adalah rantai, kemudian persatuan Indonesia adalah lambangnya pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dengan kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah padi dan kapas. Nah, kami akan sedikit menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin dan percaya pasti adik-adik tahu dan paham tentang ketuhanan yang Maha Esa, karena ini setiap hari kita jalankan. Yang Muslim setiap hari, setiap waktu menjalankan sholat 5 waktu, kemudian yang Nasrani menjalankan ibadah, sekolah hari Minggu, mungkin hari Sabtu dan sebagainya. Kemudian yang Hindu dan yang Buddha, mereka juga melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan dan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila mengandung makna setiap manusia dilahirkan dan hidup secara adil serta beradab. Prinsip ini menekankan perlunya menghormati martabat dan hak asasi manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, status sosial, dan golongan. Maka ini sangat penting sekali karena di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini agama bermacam-macam, ras juga kita bermacam-macam, apalagi suku, ribuan suku yang ada di negara kita ini, sehingga kita harus adil dan beradab. Kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati, saling berempati antara satu dengan yang lain. Dalam artian setiap ada, misal ini contoh kecil aja di lingkungan kita, ada gotong royong, ayo bersih-bersih sungai, bersih-bersih lingkungan, yuk ayo adik-adik ikut membantu. Tidak harus membantu hal-hal yang sifatnya besar, mungkin ada hal-hal yang kecil aja. Ayo kita nyapu atau membersihkan apa di sekeliling kita, itu sudah merupakan kita bisa membantu. Saling tolong-menolong, misal adik berangkat ke sekolah, dibonceng sama orang tuanya, ada teman kita yang jalan, ditawari, ayo ikut saya, itu sudah wujud dari tolong-menolong. Begitu juga dengan misal teman kita tidak punya pena, kita pinjemi dulu, itu wujud dari tolong-menolong. Dari hal-hal kecil itu yang harus kita tanamkan, nggak usah harus hal yang besar. Hal-hal yang kecil aja yang di setiap hari kita laksanakan, kita ketahui, saling menghargai perbedaan. Di sekolah pasti ada, mohon maaf ini yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, begitu juga, ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Timur, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali. Itulah perbedaan, kita harus saling menghargai. Sehingga landasan dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Jadi kita harmonis, bisa seiring sejalan dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam Pancasila mengandung makna pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kenapa kita harus penting? Seperti tadi di atas sila kedua sudah saya sampaikan, karena kita
berbeda, beragam, agama, suku, ras, budaya, itu kita berbeda-beda, tetapi harus tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti ada, bukan pepatah ini, ya kalau kita sapu lidi, kalau berbentuk sapu itu kuat. Tapi kalau lidi cuma satu kita patahkan itu gampang sekali. Maka dari itu, mari saya mengajak adik-adik semua, persatuan itu lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan kita. Mari kita pentingkan kepentingan yang lebih luas, bukan kepentingan diri saya. Oh, saya ini loh. Itu tidak penting. Dalam setiap event, dalam setiap ada lomba dan sebagainya, mari kita sama-sama mementingkan persatuan Indonesia daripada mementingkan kita juara, tapi ada suatu permasalahan di dalamnya tersebut. Makanya persatuan ini sangat penting bagi kita. Di dalam persatuan Indonesia, dalam Pancasila juga mendorong setiap individu untuk mengutamakan kepentingan bersama, seperti tadi yang saya sampaikan. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Serta menjunjung tinggi semangat gotong royong, solidaritas dalam membangun bangsa, sehingga bangsa kita bisa maju dan damai. Bangsa kita tidak disepelekan oleh bangsa lain. Makanya kita harus bersatu, padu, sehingga kita bisa menghasilkan yang lebih bagus, yang menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal. Gitu. Ya, kita menginjak sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung prinsip bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan. Seperti yang kemarin adik-adik ketahui, kita habis melaksanakan pemilu presiden, pemilu legislatif, yang alhamdulillah aman, damai, tentram, tidak ada suatu gejolak atau suatu permasalahan. Itu yang kita harapkan bersama dalam berkompetisi. Oh, saya mau jadi, misal ini saya mau jadi Pak Dewan, saya mau menjadi presiden. Ya, berkompetisilah yang bagus, yang wajar. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Dari situlah nanti muncullah musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau ada permasalahan, ada segala sesuatu, ya yuk kita duduk bareng. Kita bahas, kita rembuk permasalahan tersebut. Sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang tidak menimbulkan ekses atau gejolak di belakang. Jadi semuanya bisa terkondisikan. Itu. Kita juga mengacu pada kebijaksanaan dan kecerdasan dalam mengambil keputusan yang akan menghasilkan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita harus tadi musyawarah mufakat untuk menghasilkan segala sesuatu yang baik, yang semuanya tidak dirugikan. Jadi semuanya punya peran, semuanya punya andil, dan semuanya juga punya kewibawaan. Itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa kekuasaan negara harus digunakan secara bijaksana demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita harus sejahtera dan adil. Adil berarti tidak harus sama, tapi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tuh. Maka dari itu, dalam mencapai suatu tujuan, kita tidak boleh harus egois. Kita harus, oh seperti ini loh, oh seperti ini loh, mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang harus kita utamakan. Kalau mau ada perdebatan, yuk kita musyawarahkan. Begitu juga dengan memilih wakil-wakil rakyat kita. Pilihlah yang memikirkan nasib kita. Dalam artian yang memikirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan memikirkan hanya satu kelompok atau satu partai misalnya. Itu tidak boleh. Harus kita memikirkan luas, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia.
Dan ini mungkin yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah prinsip utama dalam sila Pancasila yang menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Mungkin seperti sekarang adik-adik lihat rencana ibu kota negara kita pindah ke IKN. Kenapa harus pindah ke IKN? Kenapa kok tidak di Jakarta saja? Yang pasti adalah untuk pemerataan, pembangunan. Jadi pembangunan tidak harus di Jawa saja. Kita juga masih ada tempat lain di Sulawesi, di Kalimantan, di Bali, di Ambon, di Papua itu juga butuh pembangunan dan penyetaraan pembangunan sehingga semuanya sama-sama maju, tidak jomplang kalau bahasa Jawanya itu. Semuanya harus balan dalam membangun, tidak semuanya terfokus di Jawa. Kita juga harus di pulau-pulau lain, di provinsi lain juga harus setara. Makanya pembangunan harus disetarakan, harus diratakan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, serta memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kita sama-sama, kita setara, kita tidak boleh diskriminasi. Oh ini orang sana, oh ini orang sana, tidak boleh. Semuanya sama di mata hukum. Semuanya sama sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Semua sama untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, untuk mendapatkan fasilitas umum. Itu jadi semua sama kita. Tidak boleh dibeda-bedakan. Oh itu misal ini di kesehatan, oh dia itu kan apa ini BPJS-nya ininya ini, sedangkan saya ini, itu tidak boleh. Jadi harus sama, siapa yang duluan mendaftar dan sebagainya, atau siapa yang duluan harus mendapatkan fasilitas sesuai dengan antrian tersebut. Kemudian juga keadilan sosial juga berarti adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan seperti tadi yang saya sampaikan. Kita sama di dalam kesehatan, kita berobat kita sama, BPJS, pendidikan juga kita sama. Ini kan dari berbagai macam suku, ras, dan agama, semuanya sekolah di sini. Jadi kan sama, tidak ada pembedaan. Oh ini semuanya Muslim, oh ini semua Nasrani, tidak boleh seperti itu. Jadi siapa yang punya nilai, misal ini kan sekarang pendaftaran sistemnya kan sistem online zonasi gitu kan. Zonasi ada persentasenya, yang dari yang rekan-rekan kita banyak yang pandai itu berapa persen, terus termasuk ada golongan yang lain berapa persen, ya kita ikuti. Jangan kita udah rumah kita jauh, kita tidak berprestasi, kita maunya sekolah di sini, kan ada zonasinya. Oh, saya masuk zonasi mana sih untuk masuk sekolah ini yang gitu. Ya seperti itu. Serta keadilan dan hukum. Nah, tadi saya sampaikan juga, kita di mata hukum adalah sama. Kalau kita melanggar hukum, ya kita harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak ada lagi, oh itu si kaya, dia punya banyak uang, bisa ini. Itu tidak boleh. Semuanya harus sama di mata hukum. Kalau salah, ya salah saja. Seperti itu. Prinsip ini mendorong tercipta masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita harus adil, sama rata, sama rasa. Itu tidak seperti itu. Jadi semuanya rata. Tapi kalau rasa ya berbeda. Kita yang merasakan sendiri. Maka dari itu, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada sesuatu atau hal yang mungkin nanti kami tegaskan berkaitan dengan Pancasila ini. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sebagai landasan kita, sebagai dasar kita. Jadi Pancasila sangat penting. Dan Pancasila sendiri, saya rasa adik-adik harusnya sudah paham, karena Pancasila itu ada di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita mau tidur lagi, itu sebenarnya sudah ada di dalam Pancasila tersebut. Kita bangun tidur,
biasalah kita kalau yang muslim bangun tidur, sholat, subuh, itu sudah mencantumkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau berangkat sekolah, itu sudah pamit sama kedua orang tua kita, Bapak, Ibu, saya mau berangkat sekolah, itu sudah termasuk wujud dari Pancasila itu sendiri, yaitu kita punya etika, kita punya tata krama sebagai orang Timur. Sebelum berangkat sekolah, Bapak, Ibu, saya pamit, saya mau berangkat sekolah, doa restu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu sudah termasuk di dalam Pancasila. Begitu juga pada saat di jalan, mungkin kita berangkat di antara orang tua, atau kita mungkin anak-anak sekarang sudah naik motor atau naik sepeda, kita sendiri, ketemulah teman kita di jalan. Yuk kita berhenti, ayo ikut saya, bonceng saya. Itu sudah wujud juga dari Pancasila, yaitu apa? Gotong royong, saling membantu, itu. Nah, begitu juga sampai di sekolah, ketemu Bapak Ibu, guru, kita juga salaman lagi, selamat pagi Bapak Ibu guru. Nah, itu juga sudah wujud dari Pancasila itu. Jadi semuanya sudah ada di dalamnya itu. Begitu juga nanti kita masuk sekolah ketemu teman-teman yang berbagai macam suku, berbagai macam agama di dalamnya, itu juga wujud dari Pancasila. Begitu juga kita cari ilmu dan seterusnya sampai kita nanti pulang sekolah. Sampai pulang sekolah kita juga di rumah lagi ketemu orang tua lagi, terus kita bermainlah dengan lingkungan kita, dengan teman-teman yang tidak satu sekolah dengan kita. Oh, mungkin teman kita ada yang SMP lain atau ada yang MTS lain kan. Itulah kita bisa saling bertukar pikiran apa yang telah kita dapatkan satu hari dalam kita bersekolah tadi, sehingga kita yaitu tadi sesuai dengan sila keempat, yaitu ada suatu apa yang perlu kita rembuk, itulah musyawarah untuk mufakat dengan teman-teman, itu kita bisa bercerita, kita bisa sharing dan sebagainya. Setelah itu ya malam kita belajar dan sebagainya untuk menuntut ilmu, itu ilmu yang nanti sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin ada orang tua kita yang mengajari, atau mungkin ada yang ikut les dan sebagainya. Itulah untuk menuntut ilmu sangat penting bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Mungkin ke depan adik-adik inilah generasi penerus bangsa. Mungkin nanti bisa seperti, mohon maaf ini seperti saya, bisa meneruskan cita-cita adik-adik, mungkin menjadi aparatur negara, menjadi abdi negara, atau bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi pedagang, bisa jadi petani dan sebagainya. Yang penting kita selalu harus semangat, berdoa, doa restu kedua orang tua. Dan yang paling terakhir jangan lupa bahagia. Itu saja, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu.